Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Jaya Pranata di channel saya Junior Magang, dimana channel ini akan membahas berbagai macam informasi dan sharing sedikit ilmu pengetahuan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing pengetahuan saya di bidang pembuatan aplikasi Android ya. Kita sudah tahu sebelumnya aplikasi Android sekarang sudah banyak di Play Store maupun di luar Play Store. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa yang tidak memiliki basic sama sekali dalam pembuatan aplikasi Android membuat sebuah aplikasi Android yang simple lah? Jawabannya pasti bisa dan tentu bisa. Nah, ada berbagai macam alat pembuat aplikasi Android di offline maupun online ya. Nah, ini saya kasih contoh, ada Android Studio, Kodular, Thunkable, API Builder, dan MIT App Inventor. Nah, mereka ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Di Android Studio itu lebih ke coding atau penulisan coding, sedangkan di Kodular, Thunkable, dan API Builder sistemnya yaitu drag and drop, seperti menyusun puzzle. Nah, tapi saya tidak akan membahas satu persatu di sini. Saya lebih fokus ke Kodular ya. Kenapa saya pilih Kodular? Alasannya yaitu karena Kodular ini menurut saya lebih komplit dan juga interface-nya lebih menarik. Nah, sebelum kita memulai pembuatan aplikasi, saya mohon maaf dulu apabila nanti ada penjelasan saya yang kurang pas atau tidak benar atau keliru, nanti bisa dikoreksi ya atau di sharing. Kan saya di sini niatnya cuma untuk membagi ilmu pengetahuan saya, sedikit ilmu pengetahuan yang saya miliki. Oke. Yang perlu kita persiapkan yaitu satu buah komputer atau PC atau laptop yang tidak perlu terlalu tinggi speknya, dan kemudian jaringan internet dan akun Gmail ya, akun Gmail, karena nanti kita akan daftar menggunakan akun Gmail. Oke, kita mulai aja. Kita buka browsernya di sini. Kita klikkan di sini yaitu di pencariannya Kodular. Nah, kita langsung saja buka situsnya, situs webnya. Nah, di sini akan muncul interface pertama atau tampilan pertamanya, Create Apps. Kita pilih Create Apps di sini ya, atau membuat aplikasi. Nah, karena kita belum mempunyai akun di Kodular, kita akan memilih pembuatan akun dulu ya. Pembuatan akun terlebih dahulu, create akun di sini. Nah, nanti kita masukin nama akun serap di sini, misalnya serap add. Kita klik next di sini. Nah, di sini kita masukkan password. Kalau bisa passwordnya kombinasi ya, antara huruf dan angka. Nah, ini kita centang dan kita create akun ya. Boleh disimpan aja di sini. Nah, confirm email send to your inbox. Nah, kita masuk ke Gmail kita ya. Di sini sudah ada Gmail kita. Nah, kita klik di confirm akun supaya bisa masuk di sini. Nah, ini akan otomatis langsung terbuka, terisi ya. Kita langsung sync in aja. Oke. Langsung masuk di sini. Nah, kita klik aja authorize, dan kemudian akan diarahkan langsung ke dashboard ya. Kita konfirmasi dulu di sini, accept, dan kita akan membuat sebuah aplikasi. Nah, ini tampilannya kalau kita pertama kali membuat aplikasi ya. Di sini kita bisa buat create project. Create project ini project baru, import project. Nah, di sini pilihan import project ini kita bisa mengimpor project yang sudah jadi. Misalnya kita dapat
project mentahan dari teman kita yang sudah jadi, kita bisa impor melalui di sini ya. Tapi saya saranin untuk pertama kali kita harus buat project kita sendiri dulu. Oke, kita create project di sini. Nah, ini kita akan kasih nama sesuai dengan kita ya. Sini saya buat tes aja. Tes pro. Oh, tidak boleh ada spasi. Project. Nah, kita klik sini. Nah, ini kita pilih ya temanya. Tema aplikasi kita nanti mau terang, mau tema gelap, kita bisa pilih di sini. Saya pilih default aja, dan ini minimal Android versinya ya. Di sini 4.4, berarti sekitar Android apa ya, lupa saya namanya. Dan ini primary color, ini kita lewat aja. Primary color ini title bar ya. Title bar itu nanti saya akan masukkan di sini contoh title bar yang nanti saya akan tampilkan di sini. Itu yang mana yang warnanya, dan ini status bar. Saya jelaskan sedikit mungkin ya. Title bar ini adalah layout atau bagian yang ada di bawahnya signal ya. Nanti ada yang biasa ada titik 3 di samping kanan. Nah, itu nanti. Nah, sedangkan yang primary color dark atau status barnya ini adalah di yang paling atas. Status bar yang paling atas, nanti saya kasih contohnya. Itu warnanya apa, bisa dipilih juga. Yang ada signalnya itu signal, biasanya ada apa itu pemberitahuan gitu kan. Accent color. Nah, accent color ini kita pilih aja ini ya. Ini oke, sudah mulai membuat project. Oke, kita skip aja ini, next. Oke, setelah kita masuk di project kita, nanti tampilannya akan seperti ini, dimana ada beberapa bagian tampilan di sini, yaitu palette. Ini ada palette, viewer, ada komponen, dan juga ada property. Dan juga di atas ini juga ada asset, designer, dan blog. Nah, kalau di bagian palette, nah ini ada palette, ini ada banyak ya, ada user interface, layout, media, dan lain-lain sebagainya ya. Ini. Dan kemudian ada juga di dalam, misalnya kita klik ini, di dalam user interface ini akan ada bagian-bagiannya lagi. Begitu juga di layout akan ada bagian-bagiannya lagi. Nah, kemudian ada di viewer. Viewer ini adalah tempat kita meletakkan nanti komponen palette tersebut ya. Komponen, misalnya kita tarik di sini dari user interface, nanti masuk ke sini kita tarik button atau tombol ya. Nanti berarti kita sudah memasukkan satu tombol di sini. Nah, nanti akan timbul di komponen sini. Semua yang kita masukkan di sini akan timbul di sini ya. Nah, kembali lagi ke viewer. Viewer ini adalah tempat kita melihat apa aja komponen yang sudah kita masukkan dan menyusun. Nanti kita bisa menyusunnya melalui di sini ya. Nah, ini juga viewernya bisa bermacam-macam pilihannya, ada Nexus sampai dengan Microsoft juga. Di sini ada untuk Note ya, Galaxy Note, dan juga lain-lain ya. Nah, setelah kita masuk, nanti komponennya bisa di sini. Nah, tips saya kalau kita nanti kan kita masukin banyak komponen tuh di sini. Nanti kan kalau sudah banyak kita bingung nih. Nah, harusnya kita kasih nama dulu di sini. Misalnya ini tombol ya, tombol 1 ini kita kasih nama tombol masuk. Jadi kita tidak bingung nanti untuk memasukkan di bloknya nanti. Nah, di sini kita setelah di komponen tersebut kita masuk ke bagian properti. Nah, properti ini adalah settingan, di mana settingan dari komponen yang sudah kita masukkan. Misalnya di sini ada tombol kan. Nah, ini kita bisa setting tampil atau tidak. Font bold bisa kita setting, ini tulisannya, dan juga ukuran ini juga kita bisa setting.
banyak lagi, nanti bisa diekspor lagi sendiri. Kemudian kita masuk ke ini ya, atas ini ya, bagian atas ini. Bagian ini aset adalah misal data-data atau ya data file yang bisa berupa apa aja ya, yang untuk kita masukkan di penyimpanan aplikasi kita nanti. Nah, semakin banyak aset, maka aplikasi yang kita bikin nanti outputnya akan semakin besar. Makanya kalau kita masukin aset yang terlalu banyak, jadi takutnya aplikasinya berat. Ini bisa berupa gambar, bisa berupa apa aja, teks, video juga bisa, file juga bisa. Kemudian dari sisi blok, nah blok ini adalah tempat kita memberi perintah ya. Misalnya tadi itu ada tombol yang kita masukkan kan, ada tombol di sini, komponen tombol yang akan kita masukkan sini. Ini kita bisa kasih perintah, kita klik ini, kita akan kasih perintah apa aja ya, bisa klik, fokus, segala macam ya. Nah, oke, dari situ mungkin saya akan menjelaskan sedikit ini ya, penyusunan pembuatan aplikasi kasaran lah. Kita hapus dulu di sini, kita mulai lagi dari awal, mulai dari masuknya. Kan teman-teman sudah tahu nih sedikit mengenai palette, viewer, komponen dan properti dan juga atas ini. Misalnya kita mau bikin perpindahan screen dan masukin gambar lah. Nah, sebelumnya kalau saya dulu memang belum tahu cara menyusun yang benar. Ternyata kalau kita menyusun yang benar itu kita harus menggunakan layout ya, supaya kita bisa mengorganisir atau mengkoordinir komponen-komponen yang akan kita masukin. Nah, misalnya di sini kita masukin dulu horizontal arrangement. Nah, itu masukin horizontal arrangement. Dan ini karena settingannya dari screen 1 juga itu belum disetting, masih default yaitu kiri atas ya setting posisinya. Tapi ini mending kita atur di horizontal arrangement aja. Nah, kita klik di sini, kita atur tingginya kita otomatis, sedangkan widthnya kita preferan, kita fullkan aja. Kemudian kita masukkan tombol. Ini untuk saya akan membuat satu tombol untuk berpindah ke screen yang satunya ya. Nanti ini kan masih ada satu screen, nanti kita buat screen 2. Nah, ini karena posisinya juga nggak center, kita atur lagi di sini menjadi center. Nah, dia akan berubah dan posisi tingginya juga akan berubah ya, akan menyesuaikan di sini karena kita setting otomatis. Kemudian misalnya kita ada masukin 2 tombol, karena ini tadi horizontal arrangement, maka susunannya akan menyamping ya, horizontal atau mendatar. Nanti ketika kita masukin vertical arrangement, maka susunannya akan atas dan bawah. Nah, oke, kita udah masuk di sini. Kita kasih nama dulu button 1 ini screen 2 biar lebih enak. Ini kita bikin screen 3. Jadi ada 2 tombol di sini, screen 2 dan screen 3. Nah, kan karena ini baru ada satu screen, maka kita akan membuat screen berikutnya. Kita klik di sini add screen. Nah, ini kan defaultnya dia akan menambah namanya yaitu screen sesuai dengan urutannya ya. Kita defaultkan aja screen 2. Dan ini berarti sudah ada 2 screen ya. Ini screen 1, balik lagi screen 1, berarti ada 2 screen di sini. Kita tambah lagi screen 3. Nah,
Sebelumnya kita bisa ngasih nama ya, kecuali di screen 1 itu kita nggak bisa memberi nama screennya. Screen 2 dan screen 3 bisa kita kasih nama. Kita balik lagi ke screen 1. Ini kan sudah ada perintah ya, dan posisinya juga di atas. Nah, kita masuk, ini ada 2 tombol, maka kita masuk ke sini, ke sisi bloknya untuk memberi perintah daripada tombol tersebut. Nah, misalnya screen 2 kita di sini, ketika screen 2 kita ini sama ya, kita drag ya. Ketika ini muncul kita drag aja dan kita drop sini. Nah, ketika screen 2 klik, maka kita akan memberi perintah selanjutnya, yaitu open screen ya, open another screen. Nah, di sini open another screen, dan kita kasih screen apa sih yang mau kita buka. Karena ini tombolnya yaitu screen 2, kita akan kasih di sini screen 2 ya. Nah, ini kita typing ya, atau kita tulis ya. Harus sesuai ini tulisannya dengan screen yang akan kita tuju. Nah, ini kan ada uppercase atau huruf besarnya sama huruf kecilnya. Screen 1, nah screen 2 harus sesuai nih. Nah, maka ini udah jadi satu perintah. Ini udah jadi satu perintah. Dan kemudian kita masuk lagi ke tombol berikutnya, tombol 3 ini atau screen 3. Maka kita akan memberikan perintah juga di screen 3 ya, di tombol ketiga ya, tombol 3 ya, atau tombol screen 3 ya. Ini daripada kita repot mencari lagi, kalau perintahnya sama, mending kita copy aja di sini, atau duplikat bisa kita tarik ke sini lagi, maka akan terduplikat. Tinggal kita rubah saja namanya di sini, screen 3. Dan ini sudah ada 2 perintah di aplikasi kita ya. Sudah ada 2 perintah di aplikasi kita. Oke, itu kan sudah ada 2 perintah nih. Kita akan mencoba apakah perintah tersebut akan berfungsi atau tidak. Nah, maka kita harus tes di sini. Tes. Kita bisa memilih connect companion atau via USB. Kita pilih di connect companion. Nah, syaratnya connect companion, kita harus mempunyai aplikasi companion ya di Android kita. Nah, caranya kita buka companion kita di aplikasi kita supaya kita bisa mengetes aplikasi kita. Nah, ini ada aplikasi companionnya. Kita klik set, klik di sini, dan kita, karena ini dia minta bisa kita tulis atau bisa kita ini ya, scan melalui kamera. Kita tulis aja di sini Ome XR. Nah, kita klik di sini. Ya, kita coba lagi karena tadi ternyata settingannya tidak ada signalnya. Kita masuk ke komponennya. Kita tulis saja di sini TF huruf kecil, TF YHLZ. Pergi, dan otomatis dia akan ini ya, terkonek ya. Nah, maka tampilannya akan langsung ya, ini akan langsung di sini. Nah, tadi kan sudah kita kasih perintah button 1 dan button 2. Ini kita sebenarnya bisa juga kita kasihkan, kita setting dulu tulisannya ya, teks buttonnya kita supaya lebih enak dipahami. Nah, kita kasih teksnya screen 1, kita ganti. Sedangkan yang keduanya kita ganti juga screen 2.
ini sudah berubah ya, screen 1 dan screen 2. Screen bukan, oh iya, screen 3 ya, screen 3, dan ini screen 2, sorry. Nah, sudah berpindah ya, sudah diatur ya, sudah berubah ya. Nah, tadi kan sudah kita perintah kalau screen ini diklik maka akan pindah ke screen 2, dengan screen tombol ini kita tekan maka akan berpindah ke screen 3. Nah, kita coba apakah berfungsi. Set. Nah, ternyata sudah pindah ya, sudah pindah ke screen 2. Nah, ini sudah pindah juga di screen 2. Ini terhubung ya antara web pembuat aplikasinya sama companion kita. Kita bisa menjalankan perintah melalui HP, melalui smartphone kita, dan akan terintegrasi di web ini. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, kita kan sudah pindah screen 2 ya. Kita coba di itunya, di tombol keduanya. Tombol keduanya yaitu screen 3 ya. Nah, kita klik screen 3, apakah akan berpindah? Nah, ternyata dia akan berpindah juga ya. Nah, oke, mungkin itu aja dulu pengenalan singkat di aplikasi, pembuatan aplikasi menggunakan Kodular. Mungkin nanti saya akan membuat video yang lebih kompleks lagi, sedikit lebih kompleks untuk membuat aplikasi yang kita butuhkan ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih yang sudah menonton, dan teman-teman yang sebelumnya memang sudah pernah membuat dan sudah mahir, kalau ada salah saya menyampaikan di sini mungkin bisa dikoreksi di kolom komentar nanti ya. Dan juga saya mohon maaf sebelumnya karena saya juga masih belajar di sini. Oke, saya pamit. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.